Gua kira daftar haji itu kayak daftar seminar. Hari ini daftar, besok berangkat. Ternyata enggak, harus menunggu bertahun-tahun. Apa gua haji virtual dulu ya? Tapi boleh gak sih? Yuk kita bahas. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi barengan gue Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz, Ya. Ikram mau nanya. Rukun Islam yang kelima itu apa? Rukun Islam yang kelima, haji bila mampu. Haji bila mampu. Nah, Ya. Rukun iman ketiga. mikir lagi. Tahu Ya, kok, ya, cuma ini gimmick aja. Gini. Oke. Ustadz, sekarang kan banyak nih para haji muda tuh pengen berangkat ke tanah suci, baik umroh ataupun haji Ustadz. Ya. Tapi permasalahannya masih bingung Ustadz. Mending umroh dulu atau haji dulu sih? Jadi kalau umroh itu sunnah, Ikram. Umroh itu sunnah, haji itu wajib. Oke. Kalau kita mau bicara tentang hukum nih, tentu yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Itu secara hukum ya. Nah, cuman mungkin ada omongan juga. Tapi kalau saya haji ini ngantrinya panjang Ustaz. Betul. Bisa sampai 15 tahun ya kan. Nah kira-kira gimana ini? Ya kalau hukum memang tidak berganti. Kalau namanya wajib harus didahulukan, umroh itu sunnah itu dibelakangkan. Nah kalau ada pertanyaan mana yang harus didahulukan, tetap didahulukan. Kalau saya nih, tetap didahulukan yang wajib, tetap didahulukan yang haji. Nanti yang penting kan kita dapat porsi dulu. Ya. Nah, menunggu itu insya Allah akan ada rezeki. Dia bisa berumroh sambil nunggu 15 tahun. Oke. Gitu kan. Tapi kalau misalkan, Ustadz, budgetku cuma ada buat berangkat umroh dulu nih. Ya udah daftar haji aja. Langsung aja. Nah, kan mirip harganya. Kalau misalkan dia udah daftar nih. Ternyata kan pengen haji ya. Udah daftar, set. Nauzubillah min dzalik, umur gak ada. Apakah itu terhitung? Nah, itu yang jadi tekanan juga. Sebab kalau ada orang yang sudah daftar, dia masih 15 tahun lagi. Qadarullah mungkin 10 tahun setelah itu dia meninggal, belum berangkat haji. Sudah bisa menjadi bukti dia di hadapan Allah nanti. Oh, dan case-nya juga kadang kalau misalkan yang, misalnya kayak kemarin temanku, ibunya udah mau berangkat haji. Qadarullah meninggal Ustaz. Alhamdulillah yang berangkat anaknya. Iya. Berarti dapat 2 ya, ibunya dapat. Ya, anaknya juga dapat. Karena memang kalau kita lihat aturannya begitu. Ketika ada seseorang karena uzur tertentu tidak bisa berangkat, maka dikembalikan ke orang itu untuk diberikan ke siapalah. Dari ahli warisnya atau siapa. Jadi dapat. Nah kalau umroh, sudah umroh, ternyata 2 tahun berikutnya meninggal, belum ada upaya untuk haji. Nah ini ditakutkannya justru nanti tanggungan itu masih ada di dia. Oke. Tanggungan itu masih ada di dia. Siap. Jadi teman-teman, ternyata kalau kita mau ibadah ke rumah Allah ya, ataupun ke tanah suci, bukan hanya nyiapin duit aja, tapi harus nyiapin ilmu. Salah satu Ustadz ada yang nanya nih, kalau misalkan dalam ibadah haji atau umrah itu ada namanya badal ya Ustadz ya? Badal ya? Badal. Badal haji misalkan. Iya. Apakah badal haji itu boleh jika misal orang tua kita mau berangkat tapi misal kena stroke Ustadz, ya nggak mungkin bisa jalan. Apakah boleh anaknya ngebadalin? Nah itu gimana tuh? Jadi badal itu adalah aktivitas ibadah haji untuk orang lain, ya, yang melakukan orang lain untuk orang lain. Tetapi ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya yang boleh dibadalkan itu adalah ketika orang itu sudah meninggal dunia. Oh, berarti jadi kalau belum meninggal dunia ya berarti belum bisa dibadalkan. Kalau sakit masih ada kesempatan bisa datang. Ya kan, makanya kan sekarang kalau kita lihat banyak haji-haji lansia yang sudah lanjut usia. Nah, nanti di sana dalam kondisi apapun nanti akan dimobilisasi oleh pemerintah Saudi Arabia. Ya. Contoh misalkan ada orang yang sudah dalam kondisi sakaratul maut, belum meninggal nih, sudah kondisi sakaratul maut di rumah sakit, itu nanti akan difasilitasi oleh pemerintah Saudi untuk datang ke Arafah karena al-hajju Arafah. Haji itu intinya di Arafah gitu. Berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Gitu. Kalau orang yang akan dibadalkan itu belum meninggal dunia, maka tidak ada badal untuk orang yang masih hidup
gitu. Oh gitu. Ya mungkin teman-teman bisa lihat juga ya kalau pernah ngelihat di TV kayak misalkan ada yang lagi haji ataupun tawafnya itu pakai kursi roda di bagian atas biasanya suka Iya, muter. betul. Nah, jadi Bahkan sekarang ada mobil golf. Oh iya aku lihat tuh, betul. Jadi kalian bisa tawaf tuh fasilitas. muter, habis itu tinggal pindah ke tempat sa'i muter gitu. Enak ya sekarang ya, udah serba. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Kasih tahu aku boleh. Tahu aku tapi nggak tahu. Situ dong tanya saya. Oh ya, boleh nggak Ustaz? Misal itu boleh, ya jadi mikir juga ya. Malah gue yang jawab. Karena kadang-kadang orang begitu tuh, kan ngomongnya gimana ini mosok tawaf kita masih sehat naik mobil golf, ya kan kita sa'i masih, ya memang iya sih. Kalau kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak memberikan ketentuan kalau namanya tawaf atau sa'i itu harus jalan kaki, enggak. Boleh, karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan tawafnya itu naik onta. Ada, iya beberapa sahabat tuh tawaf naik onta. Bahkan ada beberapa riwayat juga Nabi itu naik onta kala itu. Padahal tidak dalam kondisi sakit. Kalau yang disuruh lari-lari kecil tapi dia lari naik ontanya kecil juga gimana? Nanti tinggal dikondisikan tuh ontanya. Ya. Masya Allah. Ontanya lain. Ya Ustaz, Ikram buatin kopi ya. Oke. Ustaz, Ikram ada pertanyaan lagi. Sekarang ini udah serba teknologi ini udah makin canggih Ustaz. Ada yang namanya haji tapi pakai virtual. Haji virtual. Jadi yang dia kayak pakai VR, itu dia ya secara digital gitulah. Nah itu tuh sebenarnya boleh kah? Kalau haji virtual itu maksudnya hanya sekedar kayak orang manasik nih ya, pengen belajar tentang haji. Tadi kan Ikram bilang di awal haji itu bekalnya ilmu ya. Betul. Nah dengan itu mendekatkan dia dengan ibadah haji yang akan dilaksanakan, bagus itu boleh-boleh aja. Nanti ditunjukkan tuh di situ mungkin ya. Ini dia pintu kalau kita masuk ke Masjidil Haram dari sini. Ka'bahnya ini, nanti Ka'bah itu ada Hajar Aswadnya ini, pintu Ka'bahnya di sini, Multazam di sini, apa segala macam. Nanti dia ke Mina, nanti dia ke Arafah, lontar jumroh. Boleh, bagus, bukan boleh, bagus. Tapi bukan membuat orang itu jadi haji. Nah, itu begitu dia. Keluar dari itu, dipanggil sama orang namanya aja. Jangan sebut nama aja, udah haji. Baru virtual. Kapan haji? Kemarin. HV namanya tuh, haji virtual. Haji virtual, baru lagi nih. Nah Ustadz, beberapa waktu lalu tuh sempat rame, ada jamaah haji yang dimana dia ngebawa anaknya yang masih umur 2 bulan. 2 bulan? Untuk berangkat haji. Apakah boleh haji atau umrah bawa anak umur segitu dan apakah dia terhitung haji atau gimana? Jadi orang melakukan ibadah bawa anak itu bagus dalam rangka mendidik ya kan. Karena anak juga nanti ketika dia melihat orang tuanya melakukan satu aktivitas ibadah akan direkam di otaknya dan itu akan mungkin ke depan akan menjadi motivasi tersendiri. Nah kalau untuk haji, karena ini sesuatu yang sifatnya wajib ya, untuk haji ini dia ada syarat namanya syarat sah, ada juga syarat wajib. Syarat wajib itu untuk menunjukkan syarat apa saja yang membuat orang itu jadi wajib haji. Dan ada syarat sah untuk menunjukkan kira-kira ibadah yang dilakukan itu sah atau tidak. Nah, kalau haji perkaranya di antara syarat sahnya haji itu adalah baligh. Jadi kalau umpama umur 2 bulan pasti belum baligh dong. Iya berarti hajinya belum sah, tidak menggugurkan hajinya dia. Nanti besar bukan berarti ketika dia sudah baligh terus nggak lagi perlu haji, enggak. Justru ketika dia baligh barulah di situ nanti dia akan mendapatkan keabsahan hajinya. Sebelum itu tidak. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan masih orang tuanya masih menyusui anaknya, belum bisa lepas ya, selama ada rezeki lebih ya silahkan mau bawa anaknya. Silakan, pahala dapat insya Allah. Nah, kalau ini pertanyaan yang banyak diinginin sama jamaah juga Ustaz. Kalau misalkan apa benar orang meninggal ketika lagi haji atau umroh itu entah nggak dihisap atau masuk surga, aku pernah dengar tuh itu gimana tuh? Jadi orang kalau dalam aktivitas ibadah meninggal, insya Allah itu diantara tanda husnul khatimah. Bagus dong ibadah saat sholat meninggal, lagi ngaji meninggal, lagi sedekah meninggal, lagi syuting tema religi meninggal hostnya.
Bagus dong. Gimik ya teman-teman, jangan beneran. Karena ada. Nah, haji juga sama, apalagi ini penyempurna gitu kan. Insya Allah baik, husnul khotimah. Berarti ini jatuhnya meninggal dalam keadaan baik husnul khotimah, Iya. tapi amalan tetap dihisab Ustaz Oh ya. iya, Nah. amalan tetap dihisap. Kalau dulu pernah bohong, tetap dihisap. Kalau dulu pernah nyolong, tetap dihisap. Tapi kalau dia udah tobat, juga tetap dihisap. Nah, Gitu. gitu. Jadi teman-teman, semoga apapun keadaan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Ustaz, ada kan beberapa orang yang melakukan cara-cara untuk bisa berangkat umroh ataupun haji, ya kan? Ada yang via kredit, ada yang mungkin minjem. Tapi kalau misalkan sampai gak ada rumah untuk berangkat ke tanah suci, itu boleh nggak? Kan karena mempersulit tuh. Kenapa nggak dia jual aja rumahnya? Nah, nggak tahu. Coba ya. Iya. Mungkin butuh waktu, Ustaz. Iya, butuh waktu, betul ya, Betul butuh ya. waktu, betul tuh, setuju. Sedangkan kalau di Gade mungkin nggak butuh waktu ya. Ya. Oke. Gini, jadi orang mau berangkat ibadah haji itu selama harta yang dia gunakan untuk ongkos itu halal, Oke. maka apapun itu ya nggak ada masalah. Sah-sah aja. Sah-sah aja, mau gadai, mau ngutang, mau apa lagi tuh, mau jual barang dia. Yang penting jangan haram. Jangan dari nyolong, jangan dari judi, jangan dari ngerampok, jangan dari korupsi, nah gitu. Ada contoh misalkan orang berangkat haji dari biaya dinas, Oke. ya kan? Otomatis bukan dari tabungan dia, bukan dari harta dia, bahkan juga bukan dari rumah yang dia gadai, dari kantornya. Tapi karena ini halal, sah nggak hajinya? Sah, walaupun bukan dari duit dia. Atau haji hadiah, kan ada juga haji hadiah. Giveaway. Iya, atau giveaway atau grand prize. Nah, ikut acara hadiahnya haji. Diundi menang. Ini kan haji undian namanya. Sah atau tidak? Sah. Gitu. Oh, berarti sekarang kalian silakan gade rumah kalian. Jangan. Tapi izin sama orang tua dulu. Iya, itu penting. Kalau rumah sendiri oke. Ustadz, Ikram jadi timbul pertanyaan. Kalau kayak Ikram nih contoh Ustadz, kan kita influencer. Kalau kita diberangkatin haji atau umroh tapi jalur endorse, itu gimana? Kita yang harusnya bayar, kita dibayar. Gimana tuh? Gak apa-apa, San, boleh, gak ada masalah. Di endorse, harusnya bayar, dibayar. Ya. Pembimbing haji, Aha. kan sama nih saya. Oh iya juga ya. Iya kan, saya berangkat haji nggak bayar. Tapi pulang dibayar misalkan contoh. Karena apa? Membimbing jamaah. Mengarahkan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Teman-teman mungkin dari petugas-petugas haji juga begitu kan. Berangkat, ada yang tanya, gimana Ustadz kalau saya ini berangkat kan petugas haji. Sambil kerja, sambil haji. Bisa apa enggak? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, kalau Ustadz, ada nggak sih amalan yang kalau kita lakukan itu setara sama haji? Mungkin teman-teman sambil nunggu haji ya sekarang jadi bisa ngelakuin amalan ini tuh apa Ustadz? Ya. Jadi kalau mau ditanya yang setara dengan haji itu ada tapi kesana juga. Umroh. Oh. Di bulan Ramadan. Oh, di bulan Ramadan itu? Umroh di bulan Ramadan kata Nabi itu setara dengan haji bersamaku. Gue nyesel. Haji bersamaku. Aku nyesel Ustadz, baru denger. Aku niat bulan puasa itu berangkat, cuman aku pikir, aduh kayaknya puasa di sana bakal rame nih rebutan makan ataupun segala kayak. Pas ngedenger kayak gini, Salah loh, bukan rebutan makan loh. Apa? Kita nolak orang ngasih makan. Kalau Oh misalnya. gitu? Iya serius, karena banyak banget orang yang mau ngasih makan. Oh nggak ada rebutan makan. Kalau bulan Ramadan semua berlomba untuk ngasih makan. Sampai kadang-kadang kita lagi jalan aja paksa dipanggil haji minta tolong. Oh gitu. Wah sampai bingung dah kita. Wih, jadi pengen berangkat haji atau umroh gak sih bawaannya? Iya dong. Nah teman-teman sekarang waktunya komen. Kalau kalian punya pertanyaan baik tentang umroh atau tentang kehidupan sehari-hari, boleh langsung tanya di kolom komentar kita. Nanti bakal dijawab langsung sama Ustadz Arifin Nugroho. Kalau gitu gue Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho pamit undur diri. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen dan juga aktifin loncengnya di channel YouTube kita BPKHRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.